Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berlaku cinta Nabi. Bukan kita memberikan orang berbicara, tapi kita buktikan bahwa kita umat Nabi, kita harus cinta mengirimkan sunnah Nabi SAW. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Al-ayah sadaqallahu alazim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang sama-sama kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya setiap saat, setiap hembusan nafas kita syukuri, kita ucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat darinya, atas limpahan nikmatnya, utama nikmat iman, sehingga alhamdulillah mulai dari keluar rumah sampai ke masjid kita masih duduk sama-sama di majelis. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Kepadanya lah kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Tuan-tuan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita selalu diingatkan di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena pedoman kita itu cuma dua, yakni kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kitabullah? Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran itu. Maka oleh sebab itu Al-Quran menjadi petunjuk yang paling utama dalam semua sendi kehidupan yang kita jalani di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bagaimana kita mewujudkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang begitu cintanya beliau kepada kita, sampai-sampai darah beliau menetes hanya untuk bagaimana agar supaya umatnya ini
bisa bersama-sama beliau di dalam surga Allah. Maka dari itu saya yang duduk di sini bukan menggurui. Saya yang duduk di depan ini bukan kemudian yang paling pintar, bukan hadirin. Tapi duduk saya di depan ini bagaimana kita risau sama-sama bahwasanya kebahagiaan, bahwasanya kesuksesan itu bukan dalam urusan dunia, tapi kesuksesan, kejayaan para hadirin letaknya adalah dalam amal agama. Hanya dalam amal agama. Karena apa? Sudah banyak digambarkan, diceritakan, diberitakan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya kenapa kejayaan, kesuksesan itu hanya dalam amal agama. Kita ketahui bahwasanya orang yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini adalah Qarun laknatullah. Begitu banyak kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan dalam riwayat gudang untuk Qarun simpan dia punya perhiasan, dia punya kekayaan itu harus menggunakan unta untuk membawa kuncinya untuk membuka gudang. Akan tetapi lagi-lagi bahwasanya kejayaan, kesuksesan ini bukan dalam perkara dunia, para hadirin. Kalaupun perkara dunia, maka Qarun laknatullah dia adalah orang yang memang sudah atau dikisahkan sebagai seorang yang paling dunia. Akan tetapi Allah melaknat Qarun. Karena apa? Qarun dia sombong, para hadirin. Qarun dia lupa kepada Allah Subhanahu. Qarun dia adalah manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian dicontohkan lagi, digambarkan dalam Al-Quran pada zaman Nabi Musa bahwasanya ada Raja Fir'aun. Ini menandakan bahwa pekerjaan kita, baik itu seorang sopir, seorang kuli bangunan, ataupun apapun pekerjaannya, kalaupun kita sandarkan pada amal agama, maka akan berbuah manis. Akan tetapi Fir'aun sudah membuktikan betapa Nabi Musa beserta saudaranya Nabi Harun mengajak Fir'aun agar supaya bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Fir'aun menolak, bahkan mengejar daripada Nabi Musa. Maka disitulah azab Allah yang sangat pedih bagi Fir'aun. Jadi para hadirin dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyanyikan waktu. Jangan pernah kita buang-buang waktu, para hadirin. Allah katakan dalam Al-Quran surah Wal Asr, demi masa. Artinya Allah sendiri yang menyatakan, Allah sendiri yang bersumpah, para hadirin. Dia bersumpah demi waktu, Wal Asr. Dan Allah katakan sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang merugi. Rugi kita semua, para hadirin. Kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang saling menasihati. Baku kasih ingat, para hadirin. Wa tawassaw bil haq. Jadi baku kasih ingat, nasihat menasihati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Jadi perkara yang hak itu apa, para hadirin? La ilaha illallah. Kemudian sambung ayat bahwasanya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi nasihat menasihati juga dalam hal kesabaran. Nah, di dalam Al-Quran
Saya mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah mengatakan, yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Artinya apa para hadirin? Ketika kita mendapatkan sebuah perkara, sebuah masalah, maka bukan ke tempat lain para hadirin. Bukan kepada atasan kita mengeluh. Bukan kepada tetangga kita mengeluh para hadirin. Atau mungkin kepada bupati kita mengeluh. Bukan para hadirin. Kepada istri-istri kita mengeluh. Bukan para hadirin. Akan tetapi Allah beri petunjuk bahwasanya ketika menghadapi segala macam problematika di kehidupan sehari-hari, maka bercurhatlah atau katakanlah atau berbisiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui salat. Kenapa pentingnya perkara salat? Dekat-dekat beliau meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu wukuf haji wada beliau wukuf di padang Arafah para hadirin. Beliau mengatakan kepada para sahabat bahwasanya jika kalian ingin selamat dunia dan akhirat, maka berpegang teguhlah kepada dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an para hadirin. Kemudian yang kedua adalah wasunnati, kata Rasulullah SAW. Sunnah-sunnahku, perkataan beliau, perbuatan beliau, tindak tanduk beliau, yang beliau contohkan, itulah yang kita tiru. Maka para hadirin, seperti tadi saya katakan bahwasanya sesungguhnya kejayaan, kesuksesan itu hanya dalam perkara agama. Kemudian pesan beliau adalah usikum bis-sholati wa ma malakat aymanukum. Dan dirikanlah salat. Kemudian dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian para janda-janda, para anak-anak yatim, para kaum fakir miskin, para kaum duafa. Nah, inilah yang dimaksudkan orang-orang yang lemah di antara kalian para hadirin. Jadi para hadirin, kematian ini tidak mengenal waktu. Alhamdulillah, saya sudah 30 tahun. Mungkin bapak-bapak, tuan-tuan yang hadir di sini juga ada yang sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah memasuki 60. Kita ini tidak mengetahui bahwasanya kapan ini ajal akan datang menjemput kita. Maka lagi dan lagi tugas sesama muslim, Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi muslim yang satu ini dan muslim yang lain ini bersaudara para hadirin. Kami dari Goronga Selatan satu rombongan datang ke Desa Mamuya. Nah, Desa Mamuya ini sebagai kaum Ansor, sebagai kaum Ansor. Kita berbeda ibu bapak, kita tidak bersaudara para hadirin. Akan tetapi persaudaraan kita ini diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Makanya para hadirin, kita saling mengingatkan betapa pentingnya perkara agama ini para hadirin. Dan waktu yang kita gunakan dalam keseharian kita maksimalkan. Bagaimana ini hanya untuk mengamalkan agama. Karena apa? Ada jaminan yang Allah berikan kepada diri. Kata Allah di
akhir Quran surah At-Talaq ayat 2 dan di awal ayat 3 Allah katakan Allah katakan jadi Allah ini akan beri jalan keluar para diri. Jadi kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah di Al-Qur'an surah At-Talaq akhir ayat. Allah katakan, dan siapa yang memang meningkatkan takwa maka Allah akan beri jalan keluar pada diri. Jalan keluar dari semua permasalahan. Mungkin ada di sini tuan-tuan para hadirin yang punya masalah di rumah, yang mungkin dengan istri, dengan anak kurang akur, kurang baku-baku baik-baik. Tapi insya Allah dengan meningkatkan takwa Allah selesaikan semua perkara itu. Allah akan selesaikan masalah. Allah akan akurkan kembali. Ada mungkin di kantor atasan dengan bawahan kurang bagus sana, tapi dengan meningkatkan takwa di jalan Allah, maka Allah akan selesaikan semua perkara itu. Jadi kata ulama, kita ini bukan kekurangan orang pintar pada diri. Kita ini bukan kekurangan ahli hukum. Kita ini bukan kekurangan pakar ekonomi, bukan. Jadi kita ini mungkin kekurangan ahli di bidang matematika, bidang fisika, bukan itu barang. Ya, tapi bagaimana untuk menyelesaikan semua permasalahan di dunia? Semua permasalahan yang kita hadapi sehari-hari adalah kita tingkatkan takwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya ketika kita meningkatkan takwa, Allah akan selesaikan semua itu. Dan ketika kita sudah meningkatkan takwa, jadi meningkatkan takwa ini ada pembedanya para diri. Ada pembedanya. Jadi kita orang tahu sama-sama bahwasanya di dunia sekarang ini, di tahun-tahun sekarang ini, kita orang selima waktu, tapi anak umur 5-6 tahun juga orang selima waktu para diri. Orang juga selima waktu. Artinya sama. Kita orang yang sudah dewasa, sudah balik, kemudian dengan anak-anak yang 5-6 tahun, berarti sama itu para diri. Bagaimana supaya kita menjadi pembeda? Kita tingkatkan takwa. Artinya yang tadinya kita cuma 5 waktu, sama dengan anak usia 5-6 tahun, ya kita tingkatkan salat kita. 5 waktu selesai, kita sunnah, kita tingkatkan sunnah kita. Ada salat duha, ada salat tahajud, salat witir, kita tingkatkan itu. Anak umur 5 tahun sudah puasa wajib. Kalau kita juga cuma bertahan dengan puasa wajib, maka sama halnya kita dengan anak-anak kecil pada diri. Jadi bagaimana supaya kita ini menjadi pembeda dan kita meningkatkan takwa kita tunaikan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya kita tingkatkan. Ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis. Kalaupun puasa Senin Kamis kita rasa kurang dan ingin kita tingkatkan takwa kita puasa Nabi Daud pada diri. 1 hari puasa, 1 hari terakhir. 1 hari puasa, 1 hari terakhir. Insya Allah para diri. Insya Allah tingkatkan takwa para diri. Insya Allah. Nah, di awal ayat ketiga ini janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Jadi kata Allah itu, ketika kita langsung tingkatkan takwa kita, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tapi itu semua membutuhkan ketakwaan kita. Jadi para hadirin, bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita? Kita harus sadar bahwasanya inna
fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi ini, kita mengingat para diri. Jadi insyaallah para hadirin, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mengatakan bahwasanya kenapa orang itu harus piara demo, kenapa orang itu harus memakai pakaian jubah, masya Allah. Mereka ini yang menyadari bahwasanya di balik sunnah itu ada hidayah. Di balik sunnah itu ada ketakwaan yang kita wujudkan, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita harus cinta, kita harus ikuti, karena betapa cintanya beliau kepada umat-umat. Mungkin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tempat ini saya mengucapkan sekian. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Lebih sempurnanya lagi majelis ini kita tutup dengan doa. Bisa kasih tahu ini. Boleh. Gila, tolong.